9 ciri pelaku playing victim bertindak seolah menjadi korban. Istilah playing victim merujuk pada perilaku seseorang yang berpura-pura menjadi korban. Ini adalah bentuk manipulasi di mana individu tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai korban, meyakini bahwa orang lainlah yang menyebabkan penderitaan yang mereka alami. Dalam konteks ini, playing victim bisa diartikan sebagai upaya seseorang untuk membela diri dengan berpura-pura menjadi korban agar tidak disalahkan. Terkadang, pelaku playing victim bahkan dapat memutarbalikkan fakta untuk membuat orang yang sebenarnya menjadi korban merasa bersalah. Agar bisa mengidentifikasi perilaku ini dan melindungi diri dari orang-orang toksik yang berperilaku seperti ini, berikut beberapa ciri khas kepribadian mereka yang perlu diperhatikan. 1. Selalu menyalahkan orang lain. Berarti orang yang berperilaku sebagai korban cenderung selalu menyalahkan orang lain atas masalah atau kesulitan yang mereka alami. Mereka tidak mau mengakui atau menerima tanggung jawab pribadi dalam situasi tersebut. Contohnya, jika mereka membuat kesalahan atau mengalami masalah, mereka tidak akan mengakuinya dan justru akan mencari orang lain atau alasan di luar diri mereka sendiri untuk disalahkan. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan atau mengambil tanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka sendiri. Ini adalah salah satu ciri dari perilaku playing victim, di mana mereka mencoba melepaskan diri dari konsekuensi dan tanggung jawab pribadi dengan selalu menyalahkan orang lain. 2. Selalu merasa dianiaya. Menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung selalu merasa seperti dunia ini selalu mengejar mereka dan bahwa mereka selalu menjadi korban. Mereka bisa merasa bahwa semua orang di sekitar mereka berusaha merugikan atau menyakiti mereka tanpa memperhatikan kenyataan yang sesungguhnya. Ini seperti memiliki teman yang selalu merasa bahwa semua orang di sekolah atau di tempat kerja selalu berusaha menjatuhkannya. Mereka akan merasa dianiaya oleh guru, teman sekelas, atau rekan kerja mereka. Bahkan jika sebenarnya tidak ada niat jahat atau konspirasi melawan mereka, orang yang berperilaku seperti ini cenderung melihat semua situasi sebagai bukti bahwa dunia tidak adil padanya. Perilaku ini dapat menciptakan rasa ketidakamanan dan ketegangan dalam hubungan. 3. Sering mengeluh. Merujuk pada perilaku seseorang yang cenderung sering mengeluh tentang kesulitan dan penderitaan yang mereka alami dalam hidup, tetapi seringkali tidak mencari solusi atau mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bayangkan memiliki teman yang selalu menceritakan betapa sulitnya hidup mereka. Mereka mungkin selalu menceritakan masalah-masalah kecil sehari-hari atau mengeluh tentang berbagai aspek dalam hidup mereka tanpa mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka lebih suka mengeluh daripada berusaha untuk memperbaiki situasi. Perilaku ini dapat menjadi melelahkan dan mengganggu bagi orang-orang di sekitarnya karena terus-menerus mendengarkan keluhan tanpa adanya usaha untuk mencari solusi bisa membuat orang lain merasa frustrasi atau tidak terbantu. 4. Memutarbalikkan fakta. Menggambarkan perilaku seseorang yang mungkin mencoba memutarbalikkan fakta atau meragukan kenyataan untuk menjaga status mereka sebagai korban. Mereka cenderung mengubah narasi atau kenyataan agar sesuai dengan gambaran diri mereka sebagai korban, bahkan jika bukti atau kenyataan menunjukkan sebaliknya. Bayangkan jika ada teman yang selalu mengubah cerita atau menyangkal fakta ketika mereka dihadapkan pada kesalahan atau tanggung jawab. Mereka mungkin berusaha memindahkan kesalahan pada orang lain, memutarbalikkan urutan peristiwa, atau menciptakan cerita alternatif yang menguntungkan mereka. Tujuannya adalah untuk tetap terlihat sebagai korban dalam situasi tersebut. Perilaku ini bisa membuat hubungan menjadi sulit karena bisa menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpastian. 5. Menghindari tanggung jawab. Menggambarkan perilaku seseorang yang berupaya untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan mereka dengan berperilaku sebagai korban. Mereka cenderung tidak mau mengakui kesalahan atau tindakan yang mereka lakukan dan mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab pribadi. Bayangkan jika ada teman yang selalu mencari cara untuk tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan mereka.
Mereka mungkin mencoba menyalahkan orang lain, menghindari mengakui kesalahan, atau mencari alasan mengapa mereka tidak bisa mengambil tanggung jawab. Mereka selalu berusaha untuk melepaskan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Perilaku ini bisa menjadi masalah dalam hubungan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Jika seseorang terus-menerus menghindari tanggung jawab, yang lain mungkin merasa bahwa mereka harus menanggung beban lebih besar atau selalu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. 6. Memainkan drama emosional. Menggambarkan perilaku seseorang yang sering menggunakan dramatisasi emosional untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain, mereka cenderung membuat situasi atau perasaan mereka terlihat lebih dramatis atau menderita daripada yang sebenarnya. Pikirkan tentang teman yang selalu membuat masalah atau perasaan mereka terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Mereka mungkin mengekspresikan emosi secara berlebihan seperti marah, sedih, atau frustasi tanpa alasan yang jelas. Tujuannya adalah agar orang lain memberikan perhatian dan simpati kepada mereka. Perilaku ini dapat mempengaruhi hubungan karena orang lain mungkin merasa kesulitan memahami atau mengatasi respons emosional yang berlebihan dan berlebihan. Ini juga bisa menciptakan ketidakpastian karena sulit untuk menilai apakah emosi yang ditunjukkan adalah reaksi yang tulus atau hanya sebuah drama. 7. Tidak menerima kritik. Menggambarkan perilaku seseorang yang sulit menerima kritik dan sering menganggapnya sebagai serangan pribadi. Mereka cenderung melihat kritik sebagai suatu ancaman atau tindakan yang merendahkan diri mereka, bukan sebagai umpan balik yang konstruktif. Bayangkan, jika ada teman yang selalu merespon kritik dengan defensif atau emosi, mereka mungkin merasa terluka atau marah ketika seseorang mencoba memberikan masukan atau saran untuk membantu mereka memperbaiki sesuatu. Mereka cenderung melihat kritik sebagai serangan pribadi dan merasa bahwa orang lain berusaha menjatuhkan mereka. Perilaku ini bisa menjadi hambatan dalam hubungan karena bisa membuat komunikasi sulit. Orang lain mungkin merasa enggan memberikan masukan atau kritik karena mereka tahu bahwa teman tersebut akan merespons dengan reaksi yang negatif atau defensif. 8. Mencari perhatian dan simpati. Menggambarkan perilaku seseorang yang selalu berusaha mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain dengan menceritakan betapa sulitnya hidup mereka. Mereka seringkali berbagi cerita atau keluhan tentang penderitaan mereka dengan harapan orang lain akan memberikan perhatian dan simpati kepada mereka. Ini seperti memiliki teman yang selalu menceritakan kisah sedih mereka atau masalah mereka kepada siapapun yang mendengarkan. Mereka mungkin berharap agar orang lain memberikan dukungan, simpati, atau perhatian ekstra kepada mereka. Mereka mungkin terlalu fokus pada diri mereka sendiri dan terlalu ingin menjadi pusat perhatian. Perilaku ini dapat memengaruhi hubungan dengan cara yang negatif karena orang lain mungkin merasa lelah atau terbebani oleh terus-menerus mendengarkan keluhan atau cerita sedih. Selain itu, perilaku ini dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak terus-menerus memberikan perhatian dan dukungan, sedangkan pihak lain terus-menerus mencari perhatian tanpa memberikan dukungan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.